Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alar Unggul dengan NIM 132211036, dan pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang Animal, yaitu sebuah robot yang merupakan sebuah robot pintar dengan berbasis 4 kaki yang berguna untuk berbagai macam fungsi, seperti contohnya di industri, dan serta fungsi lainnya seperti penanggulangan bencana. Dan kenapa robot ini sangat menarik gitu? Mungkin kita bisa mulai dari awalnya dulu gitu. Awalnya robot Animal ini merupakan robot yang dikembangkan oleh Universitas Zurich pada tahun 2009. Eh, Terdapat beberapa tahap pengembangan robot tersebut, namun pada akhirnya pada tahun 2016 dibuatlah sebuah perusahaan terpisah yang merupakan pecahan dari Robotic System Laboratory di Zurich di tahun 2016, yang menjadikan sebuah perusahaan ya, dengan nama Anybotics. Dan kemudian perusahaan tersebut terus mengembangkan robot Animal ini yang akhirnya dirilis pada tahun 2018, yang akhirnya dijual pada publik dan dapat digunakan secara komersial. Dan pada contoh pertamanya ini digunakan untuk industri oil and gas. Nah, di sini adalah histori pengembangan dari robot Animal tersebut, di mana awalnya dibuat pada tahun 2009, yaitu bernama robot Alof, yang dikembangkan di laboratorium sistem robotik, dan robot ini dapat berjalan, berdiri, serta merangkak ke atas bukit pasir. Dan kemudian pengembangannya di 3 tahun kemudian merupakan robot Star Elt, yang merupakan robot yang mirip dengan Alof namun memiliki per pada kaki-kakinya sehingga dapat melakukan gerakan berlari serta melompat. Kemudian pengembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 2015, itu merupakan robot Animal versi Alpha yang membuatnya lebih ramping dan lebih compact dibandingkan robot Starlet. Dan pada robot ini juga sudah dilengkapi beberapa sensor seperti LiDAR untuk navigasinya. Dan kemudian ada robot pengembangan dari Alp itu tersebut, yaitu Animal Bat, pada tahun 2017, yang sudah mulai difokuskan untuk penggunaan pada industri, dan sudah dicoba juga pada industri, dan dibuat juga agar tahan dan kuat untuk bekerja pada lingkungan industri, sehingga dibuatnya seperti tahan air. Dan pengembangan yang dilakukan adalah robot ini sudah dapat menaiki tangga. Kemudian kita masuk ke tahun 2018, di mana pertama kali robot Animal ini dijual secara komersil. Robot Animal ini dijual secara komersil pada sebuah perusahaan oil and gas, dan digunakan untuk melakukan inspeksi serta pengawasan pada maintenance alat-alat yang digunakan pada industri oil and gas tersebut, dan digunakan pada kilang minyak offshore, sehingga Animal ini dibuat sedemikian rupa sehingga tahan pada kondisi industri yang berada pada baik offshore maupun onshore, dan lingkungan yang cukup buruk atau sulit. Dan kemudian terdapat pengembangannya pada tahun 2019, yaitu adalah Animal Sea, yang memiliki tubuh yang lebih kuat dan serta memiliki bodi yang dapat melindungi komponen di dalamnya. Serta pengembangan yang dilakukan dari robot ini adalah terdapat beberapa sensor lainnya, seperti kamera 360, terus dapat melakukan docking otomatis, serta terdapat lampu untuk menunjukkan peringatan pada robot tersebut. Selain itu juga terdapat aktuator yang lebih kuat sehingga meningkatkan kecepatan dari robot itu sendiri. Kemudian yang paling baru adalah Animal Generasi D, yang diluncurkan pada tahun 2021, yaitu robot ini sudah memiliki sertifikasi industrial grade dan memiliki sertifikasi IP67, di mana tahan terhadap air serta tahan terhadap debu juga. Dan robot ini sudah dapat berjalan fully autonomous dan melakukan mapping sendiri. Selain itu, karena sudah industrial grade,
Sehingga robot generasi ini semakin banyak digunakan di industri, di mana membuat banyak industri yang tertarik untuk membeli robot ini dan semenjak saat itu eh, contohnya seperti industri perminyakan seperti BP, terus Petrobras dan lain-lain makin tertarik untuk menggunakan robot ini untuk melakukan inspeksi dan perawatan sehingga dapat mendukung produktivitas dari pekerjanya sehingga dapat melakukan hal lain yang lebih beneficial atau menambah eh, produktivitas dari industri itu tersebut. Dan kemudian ada pengembangan yang terakhir atau yang paling baru namun belum dirilis dan pengembangan terakhir ini merupakan Animal X yang merupakan pengembangan dari Animal Gate Residy namun memiliki tingkat rigiditas dari robot itu sendiri yang bisa dibilang X-proof atau bisa dibilang tahan terhadap ledakan. Sehingga robot tersebut dapat bekerja di zona satu industri yang rawan dengan adanya kebocoran gas atau dapat terjadi sewaktu-waktu terdapat terjadi ledakan. Sehingga dengan penggunaan robot ini dapat menambah tingkat keamanan dari industri tersebut karena tidak memerlukan pekerja yang untuk melakukan inspeksi pada daerah-daerah berbahaya tersebut. Namun balik lagi robot ini masih dalam tahap pengujian sehingga belum dapat digunakan secara komersial. Kemudian eh, sebagai perbandingan, mungkin mayoritas dari kita lebih mengenal dengan robot 4 kaki yang bernama Spot. Di mana Spot ini bisa dibilang terlebih dahulu mendapatkan eh, exposure ke dunia internasional dan mungkin di sini ada terdapat perbandingan singkat antara Animal D dan Spot Classic. Dan pertama akan membahas eh, Spot di mana Spot ini memiliki tubuh yang lebih ramping dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi di 5,8 km per jam dan lebih kuat sehingga dapat membawa beban sebanyak 14 kilogram. Namun di sisi lain, Spot ini lebih sulit untuk melakukan integrasi komponen sehingga pemasangan-pemasangan komponen yang ada di atasnya seperti kamera, eh, lampu atau sensor pembacaan suhu dan lain-lainnya agak lebih sulit untuk dipasangkan. Dan ketika ingin dilakukan sebuah perbaikan atau pengecekan pada robot ini lebih sulit jika dibandingkan dengan Animal D. Eh, nah, di sisi lain Animal D yang lebih mudah untuk mengganti komponen atau pemasangan sensor-sensor modular ini dia memiliki kecepatan yang lebih lambat dan hanya dapat membawa beban sebesar 10 kilogram. Namun di sisi lain karena Animal ini sudah bisa dibilang memiliki industrial grade, dia memiliki keuntungan dengan IP67 dan memiliki baterai dengan kapasitas yang lebih besar dengan durasi penggunaan 2 sampai 4 jam. Sehingga eh, bisa dibilang pada saat ini lebih banyak industri yang memilih untuk menggunakan Animal. Kemudian di sini ada beberapa fitur utama dan tambahan dari pengembangan Animal yang pernah dilakukan. Yaitu mungkin fitur utamanya adalah dapat melewati rintangan yang sulit serta memiliki berbagai macam komponen dan sensor pintar seperti sensor lampu pengingat bahaya, kemudian eh, kamera 360, pendeteksi suhu, dan eh, selain itu dia juga dapat memberikan datanya secara real time dan memberikan feedback langsung jika diperlukan oleh pekerja tersebut bila ada sesuatu bahaya yang perlu dilakukan. Dan terdapat fitur tambahan yang bisa dilakukan pada Animal, yaitu dapat dipasangkan roda. Nah, pemasangan roda ini mungkin dilihat seperti downgrade sehingga tidak bisa melewati rintangan yang sulit. Namun pada nyatanya
algoritma yang digunakan pada animal ini memungkinkan bahwa penggunaan roda tersebut tidak perlu mengorbankan fiturnya, yaitu yang dapat melewati sebuah medan yang cukup sulit. Nah, di sini terdapat beberapa pengembangan dari riset yang pernah dilakukan, di mana pertama terlihat bahwa ya, dengan penambahan roda tersebut tidak mengurangi efektivitas dari animal dalam melewati medan yang sulit, dan terlihat bahwa dengan menggunakan roda tersebut, animal pun masih dapat menaiki sebuah tangga. Dan lebih hebatnya lagi, dengan menggunakan roda tersebut, animal dapat berdiri dengan tegap dan dua kakinya, sehingga bisa dibilang algoritmanya cukup kompleks dan cukup baik, sehingga dapat melakukan stabilitas yang sangat baik dengan berdiri dengan dua buah roda. Dan yang ketiga adalah animal dapat membuka pintu serta melempar objek dan memegangnya dengan berbasis kecerdasan yang berbasis dengan keingintahuan. Sehingga dengan kecerdasan buatan tersebut membuat animal bisa dibilang lebih cepat dan lebih cerdas untuk beradaptasi dalam melakukan pembelajarannya terhadap environment di sekitarnya. Kemudian terdapat juga utilisasi animal dalam situasi bencana alam. Karena balik lagi, animal memiliki sertifikasi IP67 sehingga tahan dengan debu dan air. Dan pada contoh gambar satu dan 2 bahwa animal dapat melewati medan yang sulit seperti bebatuan dan puing-puing. Dan pada gambar satu juga bisa melewati air yang cukup deras. Terlebih lagi dengan fitur mapping dan kamera spasial 360 tersebut, animal juga lebih mudah dalam melakukan mapping environment di sekitarnya untuk mencari jalan yang lebih baik. Dan terakhir, seperti yang dibilang pada awal tadi, bahwa animal ini digunakan untuk kebutuhan industri. Sehingga pada saat ini sudah digunakan pada 5 buah industri, yaitu pertama pertambangan, kedua transportasi, ketiga industri kimia, keempat industri pembangkit daya, dan yang terakhir adalah sektor minyak dan gas, di mana pertama kali dicobakan robot animal tersebut. Dan di sini terlihat bahwa selain sensor-sensor disebutkan tersebut, bahwa animal ini juga memiliki sebuah tangan prostetik tambahan yang dapat digunakan untuk membawa barang yang tadi bisa dibilang 10 kilogram. Dan balik lagi, karena memiliki sertifikasi 67, dia dapat bekerja pada kondisi yang cukup ekstrim serta tidak memerlukan pekerja dan dapat menggantikan pekerja tersebut bila dalam bekerja pada situasi yang membahayakan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa eh, penggunaan dari robot animal ini dapat membantu manusia dalam berbagai sektor, khususnya pada penanganan bencana alam dan industri, di mana dapat meminimalisir resiko yang dapat ditanggung oleh sebuah manusia atau seorang manusia, sehingga meminimalisir adanya resiko casualty tambahan ataupun eh, membantu dalam proses pencarian, baik pencarian korban ataupun kalau dalam proses industri adalah penanganan, inspeksi, dan perawatan alat yang sudah ada. Eh, Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.